Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Pertama dan utama, senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, rahmat dan barokah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa yang akan kita sampaikan nanti agar kita bisa mencontoh, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya di yaumil qiyamah kita benar-benar diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat sebagai nabi dan rasul yang paling berhasil di dalam melaksanakan tugas, di dalam mengemban risalah di dalam kurun waktu yang sangat singkat, dengan berbagai suka dan duka beliau lalui di dalam mensiarkan ajaran agama Islam. Hingga saat ini Islam telah berkembang sangat pesat dan luas di alam jagat raya ini. Sebagai umatnya, kita wajib menteladani akhlakul karimah beliau untuk kita pedomani di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu. Bahkan dalam satu hadisnya beliau menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada saat beliau diutus di muka bumi untuk menjadi contoh ataupun teladan bagi umat manusia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dikala itu bangsa Arab Quraisy kondisi penduduknya menyembah selain Allah, tidak mengenal haram dan halal, tidak mengenal tata krama, budi pekerti, akhlak dan sopan santun. Namun dengan penuh kesabaran dan ketabahan beliau berhasil mengubah akhlak yang rusak, akhlak yang buruk menjadi akhlak yang mulia, dan akhirnya agama Islam bisa berkembang di segala penjuru dunia. Di antara akhlak yang beliau ajarkan, yang pertama adalah akhlak kepada orang tua. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya beliau tentang siapa orang yang harus lebih dahulu dihormati, beliau menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, kepada siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Baru pertanyaan yang keempat, kepada siapa? Abuka, bapakmu.
Untuk itu, mari kita hormati, kita menyayangi, kita muliakan orang tua kita, terlebih ibu kita. Itu yang pertama adalah akhlak pada orang tua. Kemudian yang kedua adalah akhlak terhadap tetangga, yaitu dengan kita menghormati dan memuliakan tetangga kita, karena tetanggalah orang yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang kita punya keluarga, tetapi ternyata tetanggalah yang paling pertama memberikan pertolongan kepada kita, karena yang paling dekat. Maka di antara contoh akhlak pada tetangga yang pertama adalah kita mengucapkan salam kepada mereka. Kalau mereka mengundang kita, maka kita wajib menghadiri undangannya. Apabila sakit, kita mempunyai kewajiban untuk menjenguknya. Jika meninggal dunia, hendaknya kita mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Bahkan dikisahkan ketika kita masak dengan baunya yang tercium oleh tetangga kita, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak kuahnya, sehingga tetangga kita itu dapat kita berikan makanan dari apa yang telah kita masak itu. Beliau juga menyatakan, laisal mu'min alladzi yasba'u wajarahu ja'i. Seorang yang beriman tidak akan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Kemudian yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Beliau mengajarkan agar memelihara dan menjaga kebersihan. Beliau menyatakan at-tahuru syatarul iman. Kesucian, bersesuci merupakan sebagian dari iman. Maka beliau melarang kita itu kencing di air yang tergenang atau air yang tidak mengalir, itu agar tidak menimbulkan bau busuk dan menyebarkan penyakit. Beliau juga melarang kita kencing di lubang binatang, di tempat-tempat orang lewat, di tempat-tempat berteduh, di tempat-tempat pemandian, di sumber air, ataupun di bawah pohon yang berbuah. Beliau juga melarang seorang menyiksa binatang. Dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan tentang seorang wanita yang disiksa masuk neraka karena mengurung seekor kucing, tidak diberi makan sehingga mati. Namun sebaliknya, ada orang yang masuk surga lantaran memberikan minum anjing yang kelaparan, yang kehausan. Dengan diberikan minum tersebut hingga menjadi sehat. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Selain itu, Rasulullah SAW juga memiliki sifat-sifat yang patut kita contoh. Ada 4 sifat Rasul yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik berarti benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sidik berarti benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian tentang akhlak yang beliau ajarkan kepada kita. Yang pertama, akhlak kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada tetangga. Dan yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Dan juga beliau memiliki akhlak-akhlak ataupun sifat-sifat yang mulia yang seharusnya kita sebagai umatnya
untuk bisa mencontoh perilaku, sifat-sifat beliau, sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Dengan harapan semoga kita benar-benar menjadi umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.